Ramadan tidak berakhir di bulan Ramadan, tapi Ramadan akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Ramadan harus hadir di sepanjang hari-hari hidup kita di dunia ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita harus menjadi hamba yang bertakwa di sepanjang kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, marilah kita mengingat kembali ayat puasa yang seringkali kita dengarkan pada bulan Ramadan ini. Ayat puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang salah satu pesan pentingnya mengingatkan kepada kita untuk apa sebenarnya kita berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan ibadah puasa yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini, tujuan dari semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dari salat tarawih kita, dari tilawah Al-Quran kita, dari sedekah-sedekah kita, semua muara dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Ramadan tidak berakhir di bulan Ramadan, tapi Ramadan akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Selama tujuan menunaikan ibadah Ramadan itu adalah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu artinya Ramadan harus hadir di sepanjang hidup kita. Ramadan harus hadir di sepanjang hari-hari hidup kita di dunia ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita harus menjadi hamba yang bertakwa di sepanjang kehidupan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momentum inilah kita kembali mengingat, kita kembali mengingatkan diri kita, kita kembali mengulangi kajian kita tentang apa sebenarnya substansi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ada banyak definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama kita. Salah satunya definisi yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Unsur pertama takwa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba sejati akan selalu menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah modal utama kita menjalani kehidupan dunia ini. Kemudian unsur takwa yang kedua adalah al-amalu bit-tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Maka hubungan kita dengan Al-Quran tidak terhenti di bulan Ramadan lalu terputus pada bulan-bulan lainnya. Hubungan kita dengan Al-Quran yang sudah terjalin indah di bulan Ramadan harus berlanjut pada bulan-bulan lainnya. Kemudian yang ketiga, unsur takwa yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, adalah al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, merasa cukup dengan apa yang sedikit, merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita.
Itulah salah satu nilai penting yang diajarkan oleh bulan Ramadan kepada kita. Kita diajarkan untuk merasa cukup dengan apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, merasa cukup dan tidak bernafsu, tidak mengumbar nafsu kita kepada dunia, mengejar dunia yang tidak ada habis-habisnya dan melupakan akhirat. Nah itu kita belajar menjadi hamba yang qanaah di bulan Ramadan, dan kita lanjutkan sifat qanaah kita itu di bulan-bulan setelah perginya bulan Ramadan ini. Kemudian unsur yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, selalu menyiapkan diri untuk menghadapi hari di mana kita akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan itulah sejatinya yang kita jalani di dunia ini. Kita sudah menyiapkan, kita sudah mengumpulkan bekal terbaik kita di bulan Ramadan ini, dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup setelah Ramadan ini, artinya Allah memberikan kita kesempatan tambahan untuk mengumpulkan bekal, untuk menyiapkan diri dengan sebanyak mungkin bekal menghadapi hari di mana kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka dengan memahami tujuan utama dihadirkannya bulan Ramadan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi hamba yang bertakwa dengan 4 komponen itu tadi, maka kita bisa simpulkan dengan sangat mudah bahwa sudah seharusnya sepanjang kehidupan kita ini menjadi Ramadan, menjadi bulan Ramadan di mana kita tuntaskan, kita habiskan usia kita dalam ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, dan tentu kita tidak putus-putusnya berdoa. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Allah kembali mengaruniakan Ramadan terbaik untuk kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.